Caranya gampang, caranya gampang. Kalau Indonesia nih, kita Indonesia udah menerapkan rupiah biru sama rupiah merah. Rupiah merah di luar negeri, rupiah biru di dalam negeri gitu. Jadi yuan sama renminbi. Nah, kita langsung bilang, oke, kita operasi intelijen. Kita kirim intelijen kita ke Papua Nugini, ke Filipina, ke Malaysia, ke mana aja kita kirim. Usahakan orang ini mendekati pemimpin-pemimpin yang di negara-negara, calon pemimpin atau pemimpin. Tidak perlu presidennya, tidak perlu perdana menterinya, tapi orang dekatnya gitu ya. Nah, misalnya dari Papua Nugini lapor Pak, kita sudah dapat orang yang sangat ambisius, dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi perdana menteri Papua Nugini. Oke, jadiin dia deh gitu ya, berapapun biayanya jadiin. Terus suruh dia nanti buat proyek, pokoknya duitnya ada, pokoknya dia tinggal kerja aja gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh buat ilustrasi. Nah teman-teman, kemudian begitu orang itu menang jabatannya perdana menteri, orang di sekelilingnya bilang, oke, buat yang lama balik modalnya. Jadi kayak jalan tol, jembatan, pelabuhan, pokoknya yang balik modalnya lama aja. Kalau perlu dia nggak bisa bayar gitu ya. Nah begitu dihitung, katakanlah jumlahnya 10 billion dolar. Anggap dalam rupiahnya adalah 100 triliun rupiah. Lalu apa yang kita lakukan ini di Indonesia? 100 triliun kita print lagi, kita bayar lagi ke Krakatau Steel. Jadi proyeknya ini ya, untuk besinya, semennya, semen Indonesia, besi segala macam, bawa ke Papua Nugini utuh. Ingat ya, bawa ke Papua Nugini utuh. Bahkan di sana pun orang Papua Nugini-nya nggak boleh kerja. Harus ingat ya, nggak boleh kerja. Jadi semuanya harus orang kita, orang Indonesia datang ke sana, TKI-nya semua orang Indonesia. Pokoknya di sana nanti perdana menteri cuma datang gunting pita, rakyatnya suruh keprok-keprok gitu ya. Itu aja tugasnya. Nah nanti begitu barang balik, mereka nyicil dalam bentuk dolar ke Indonesia. Nah begitu dolar masuk, renminbi kita bakarin sehingga nilai rupiah merahnya menguat. Anda mulai paham ilustrasi ini ya, mulai paham. Tadi saya cerita tentang kurang ajarnya Amerika, sekarang saya cerita kurang ajarnya Cina. Jadi kalau sebuah negara tidak berdaulat, silau dengan asing sama asing, maka kelihatannya keren gitu ya. Dan bagi saya hal ini naif gitu ya. Perdana Menteri Papua Nugini loh ya yang naif ya. Kalau di sini pinter, nggak mungkin orang kita mah dikerjain kayak gitu, nggak mungkin gitu. Ini Papua Nugini, jadi bukan kita. Ini kita mau mengeksekusi Papua Nugini. Jadi teman-teman sekarang udah ada 3 pelajaran nih, bahwa ada infiltrasi dari negara lain, kurang ajarnya Amerika, kemudian bagaimana kurang ajarnya Cina. Anda mulai kebayang kan bahwa setiap negara itu ada namanya hajat hidup. Dia punya survival of the nation. Dia pengen Amerika itu hidup 1000 tahun, Cina juga pengen hidup 1000 tahun, Indonesia juga pengen hidup 1000 tahun gitu. Cuman karena silau ngelihat ke sana, jadi kagum dengan mereka, jadi kita miring ke kiri, miring ke kanan. Dulu zamannya pemerintahan sebelum yang sekarang itu miring ke Amerika, makanya disebut pemerintah yang kemarin tuh America born, America boy gitu ya. Oh kita darlingnya Amerika. Terus begitu sekarang ya kita pegat atau kita putus sama Amerika, kita mulai genit-genit sama Cina gitu. Tapi Cina pinter, kita nggak dipacarin, kita cuman di deket-deketin aja, nggak dipacarin ya, digrepe-grepe doang gitu ya. Terus begitu mau balik Amerika lagi, ini perlu ventilator, kita deket-deket lagi Amerika, iya deh lo bayar deh dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini nggak simple gitu. Sama, nah Amerika juga sama. Waktu Demokrat berkuasa zamannya Obama, wah Cina tuh darling gitu. Begitu Trump disikat Cina, itu biasa. Jadi politik dunia itu memang selalu kiri kanan gitu ya. Nah teman-teman, kita ngomong tentang geopolitik, geostrategi seperti begini, ini hanya cuman sanepo, cuman kiasan, bahwa ceritanya akan panjang sekali. Saya cuman ingin meringkas itu supaya Anda paham, supaya oh ngono tuh ngelola itu gitu ya. Terus nanti kita tanya nih, misalnya, oh dia mau jadi presiden, lu punya otak seperti Bosman nggak? Lu gubernur ini lu apa, lu challenge saja. Kalau dia cuman kebanyakan selfie, pamer-pamer terus jualan-jualan, konsep nggak ada, think tanknya nggak ada, begitu memimpin negara gitu ya. Nah kita challenge gitu, dan jangan harap saya maju. No, saya bilang saya pebisnis, mendingan bikin duit saya gitu. Happy saya kalau negara happy, bikin duitnya enak gitu. Karena bikin duit itu kayak
lebih nikmat gitu daripada jabatan politik, gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, ada beberapa, ini jam piro ini, saya jangan lama-lama nih teman-teman, kalau ini udah nggak bayar lu gitu. Teman-teman, saya mau menceritakan sedikit, kan selalu ada yang baru dari Bosman. Itu menjadi tagline kita. Kalau menyempatkan waktu bersama Bosman, pasti ada sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ada 3 hal ini menjadi hal yang baru buat Anda. Saya mau menceritakan sedikit kali ini bisnis ya. Jadi bisnis begini. Bisnis yang ada di Indonesia saat ini, terutama sisi UKM terpukul. Gitu ya, kita semua tahu, dah yang ngomong udah terlalu banyak deh gitu lah, apalagi yang mau jadi presiden atau mau kekuasaan atau yang punya kuasa ngomongnya itu terus gitu ya. Saya sekedar meringkas bahwa ternyata ada 30% UKM yang tidak kena masalah dengan corona. Salah satunya adalah sahabat saya, Mas Yoyo, kemudian Mas Keke, sahabat-sahabat saya yang memang main di digital. Ternyata mereka nggak kena. Kenapa nggak kena itu ya? Nah, kenapa nggak kena? Ini saya terangin. Bahwa ternyata mereka UKM-nya sudah UKM 4.0 gitu. Apa itu UKM 4.0? UKM 4.0 itu sudah terintegrasi dengan sistem distribusi, terintegrasi dengan sistem logistik, terintegrasi dengan sistem point of sales, terintegrasi dengan payment. Bayangin, kalau Anda jualan aqua yang khusus misalnya, bener-bener keren di daerah Anda, dengan di Pandaan misalnya Anda punya sumber mata air kemudian Anda jual, orang tuh mau bayar pakai OVO, sementara Anda tidak bisa nerima pakai OVO. Anda mau bayar pakai GoPay nggak bisa, mau bayar pakai PayPal nggak bisa, harus tunai. Anda transaksi jadi tidak jadi karena Anda tidak bisa menerima pembayaran. Jadi UKM 4.0 bisa menerima 9 macam pembayaran gitu ya. Jadi tadi terintegrasi semua termasuk menerima pembayaran. Nah, saya ini mempunyai platform untuk UKM bisa menjadi 4.0. Mahal biayanya. Saya kasih tahu mahal karena kami harus punya database ini, punya server yang besar, punya SDM yang banyak, kemudian belum lagi insurance dan dari IT tadi ya, kalau kehack, kalau diserang, kalau mati listrik, dan banyak itu sumbernya, itu nggak murah. Saat ini baru 3.000 orang UKM menggunakan jasa perusahaan saya ini. Namanya Refeed, REFEED, refeed.id. Jadi www.refeed, REFEED, refeed.id. Refeed.id ini senior partner saya, Mas Keke, bilang, gimana Pak Mardigu kalau kita gratiskan aja supaya teman-teman UKM bisa menjadi 4.0. Kalau mereka mau ekspor ke Malaysia misalnya, mereka nggak ngerti custom, pabean gimana, gudang gimana, kalau itu tinggal pencet, itu sistem jalan sendiri gitu ya. Saya pikir, wah, kenapa nggak? Tapi kita ada limitnya. Kalau kita semua kasih gratis, ambruk perusahaan kita gitu ya. Kita ada limitnya. Jadi kita bilang, siapa saja yang mendaftar dari sekarang sampai Juli akhir, kita kasih gratis. 3 bulan ini gratis. Manfaatkan ini untuk Anda membuat bisnis Anda. Sekali lagi, ini bisnis ya. Ini untuk membalik keadaan, memanfaatkan. Anda tinggal pencet. Bisnis Anda udah 4.0. Dan bisnis 4.0 adalah bisnis yang paling tahan dengan corona. Gitu, karena memang corona kan social distancing, karena ini kan tidak ada unsur social distance, nggak ada unsur sosialnya, semuanya robotik, semuanya digital. Jadi teman-teman, kalau Anda sahabat semua ingin keluar dari masalah UKM Anda, masuk ke UKM 4.0, dan ini free sampai bulan Juli akhir. Itu sedikit kontribusi dari saya bukan tipe yang ayo kita harus ubah ininya, itu udah lewat. Sekarang kita harus action. Jadi actionnya gimana? Join refeed.id gitu ya. Nah, terus teman-teman yang ingin membaca buku baru yang saya terbitkan, buku baru ini apa? Jadi saya merasa anak-anak kecil kemarin itu yang uji kelamin itu, yang usia jigo kelakuan minus itu, kaum milenial itu mau jadi oligarki milenial itu menampar saya bahwa
kok di Indonesia ini nggak ada sih orang yang ngingetin orang lain kalau salah gitu ya. Saya ini mungkin dididik Jawa, jadi ayah saya itu almarhum bilang gini, kamu kalau salah tak kamplengi, tapi kalau bener jangan harap pujian, karena wayai ngono memang harus begitu gitu ya. Jadi bener jangan harap pujian. Jadi nah, anak-anak ini kalau salah harus ada yang ngamplengi gitu ya. Lu salah, lu tidak pakai tender, lu ngambil 5,6 triliun, lu salah, kamplengi gitu loh. Dan jangan dibela, oh dia masih kecil, dia masih nggak ngerti pakai logo istana. Saya bilang, kenapa dibela lagi sih? Saya bilang kayak lu salah, bilang salah gitu loh. Nah, ini udah keterlaluan, bangsa ini udah terlalu, menurut saya sih, membiarkan hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi nanti? Ini generasi yang tadinya mau kita buang nih, nanti 2024 kalau perlu yang kepala 60 tuh coret aja semua, gitu ya. Mendadak anak-anak ini diajarin lagi, mereka jadi oligarki baru gitu ya. Dan kapan kelarnya gitu? Anda tahu oligarki kan? Oligarki adalah sekelompok orang mengendalikan pemerintahan, itu namanya oligarki. Oligarki itu ada di setiap negara, terutama di Rusia. Rusia itu oligarki. Kalau di Amerika bukan oligarki, namanya plutokrasi. Orang kaya mengendalikan pemerintahan, gitu ya. Jadi dia kaya, misalnya ada peraturan dia bayar supaya setuju sama ini. Misalnya mereka adalah penghasil bunga matahari atau minyak dari bunga matahari, sunflower oil. Musuhnya adalah CPO. CPO kita ini musuhnya sunflower oil. Jadi the winnersnya saat ini adalah minyak bunga matahari, the winnernya. Kemudian ada incumbent, kemudian penantangnya namanya CPO, crude palm oil gitu ya. Itu mereka bisa bayar regulator, bayar undang-undang supaya CPO dilarang. Itu namanya plutokrasi, orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Mudah-mudahan Indonesia negara yang benar, di mana tidak ada oligarki, tidak ada plutokrasi. Keterlaluan kalau negara ini sudah nggak punya misi visi ke depannya, nempel sama asing-asing, di dalamnya ada plutokrasi sama oligarki. Capek deh gue ngomong kalau kayak gini nih, emosi lagi kalau ngomong politik. Balik ke bisnis gitu ya. Oke. Jadi saya merasa harus hadir dengan sebuah kontribusi tentang integritas. Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang lihat Anda gitu ya. Saya pikir oke, kita buat bukunya. Judulnya ya bisnis tidak seanjing itu kawan gitu. Anjing itu kan gigit, anjing itu menjilat gitu ya. Untuk berbisnis itu Anda harus jadi lion gitu ya. Nah gua ini kan singa tua gini ya, luka lagi gara-gara BUMN, ngamuk lah gua gitu ya. Jadi saya mengingatkan sebagai singa tua ini yang sudah tak bermahkota lagi, hanya mengingatkan kepada mereka, lu tuh singa, jangan jadi anjing gitu loh. Jadi buku ini adalah bisnis tidak seanjing itu kawan, adalah bicara tentang integritas. Ada sekitar 50 judul tulisan yang saya tulis, pengalaman-pengalaman saya, bahwa begini loh do the right thing when no one see you gitu ya. Misalnya do the right thing when no one see you tuh misalnya kayak siapa? Sandi, sahabat saya, Chief Sandi. Dia Senin Kemis dan dia nggak pamer, gue puasa Senin Kemis gitu. Kalau Bosman ini ya Senin Kemis, hari Senin nyeneni, hari Kemis ngemis. Tolong Pak gitu ya. Itu sama Senin Kemisnya, dia spiritual, gua gembel gitu ya. Nah, itu yang membedakan do the right thing when no one see you. Nah, kemudian saya juga ini mungkin terakhir ya, saya juga merasa ingin berkontribut karena teman-teman Rumah Yatim Indonesia kemarin kami nggak pernah ngeluh. Rumah Yatim bercerita, kami tegar, tapi gara-gara COVID kami apa-apa harus sendiri. Masker kami harus buat sendiri, saniter kami harus buat sendiri. Tapi begitu in term of money atau sumbangan, mendadak semua orang lagi kuanfu sakum wa ahlikum. Jadi baru dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi untuk anak yatim gemeter nih. Saya gemeter asli, karena untuk menghidupkan berapa anak ya terpaksa bulanan saya drop gitu ya. Tapi berapa lama saya bisa tahan. Jadi saya pikir apa ya kontributnya gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, sama kakak asuhnya bilang, gini deh, saya punya video judulnya Vision 2030, bagaimana saya melihat tahun 2030 Indonesia bagaimana menjadi domination, untuk Indonesia menjadi mendominasi, dan bagaimana kita mendistract the world, dunia ya, bukan sekedar Indonesia. Jadi Anda sebagai UKM bagaimana, Anda sebagai profesional bagaimana, negara itu bagaimana, semua saya rinci di sana, di Visi 2030, dan seluruh keuntungannya buat Rumah Yatim Indonesia. Gua kalau ngomong yatim, susah. Oke.
Oke, kita jadi teman-teman, kalau Anda ada uang sedikit, kami rumah yatim kalau bisa jangan disumbang, tapi beli aja itu Visy 2030, karena ini biar kami independen, biar kami nggak punya utang budi, biar kami berat loh nerima sumbangan itu. Anda tahu, saya 24 tahun ngurusin dunia kepantian. Kalau bisa jangan berutang deh gitu ya, gitu. Itu dari saya. Nah teman-teman, di ujung pembicaraan kita hari ini, kita awalnya kita bicara geopolitik, di ujungnya kita atau saya jualan tentang refit untuk UKM Anda menjadi 4.0. refit, refeed.id, www.refeed.id. Nah kemudian saya juga mengajak teman-teman untuk belajar tentang integritas, beli buku dari Business Hack. Ini adalah bisnis nggak seanjing itu, karena Anda adalah seorang singa, Anda adalah seorang lion, Anda adalah king gitu ya. Anda nggak harus jadi gembel, nggak harus ngejilat gitu ya, apalagi Anda masih muda-muda. Buku ini adalah buku pengalaman saya, bagaimana saya gagal, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya harus melakukan sesuatu yang benar dan saya ditempelin. Biar aja saya yang salah, Anda ambil yang benar-benarnya aja. Terakhir, video Vision 2030. Saya coba, kalau Anda mau beli Vision 2030, Anda bisa baca ini nggak? Ini nomornya adalah 0878-8433-5080. Ini khusus untuk Rumah Yatim Indonesia dengan Mbak Zeta. Anda catat. Ini ada video, Anda catat ya. Nanti itu adalah Anda untuk belajar tentang forecasting, melihat apa yang terjadi 2030. Apa yang akan saya predik adalah aduh, saya bocorin nggak ya? Gini deh, minggu depan saya akan bocorin apa yang akan terjadi, dan Anda siap-siap akan terkaget-kaget. Ternyata Indonesia demikian powerful, demikian kuat, dan kita gandengan aja. Dan saya udah nggak sabar sebenarnya untuk membuka ini semua. Bukan teori, bukan hanya visi, tapi benar-benar action plan, dirinci sangat detail. Baik sahabat, mudah-mudahan ngabuburit hari ini dengan Bosman Anda dapat sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan ibadah dengan semangat, dan COVID sebentar lagi akan selesai dan kita pasti menang. Dan menang kita karena kita mempunyai strategi menyalip di tikungan yang akan membuat Indonesia menjadi terbaik gitu ya. Dan untuk rahasia yang akan saya ceritakan, kita tunda sampai minggu depan. Terima kasih sahabat semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semua.